Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di program Bincang Santai Suara Merdeka di channel Ketu TV Official ya. Saya masih berada di tempat yang istimewa teman-teman, di Hotel Atria Magelang bersama bintang tamu kita juga yang spesial hari ini. Kita membicarakan tentang musik ya, musik klasik khususnya. Dan ini sudah ada di samping saya seorang pemain biola, pemain piano. Barusan saya dengan pemain biola soalnya. Ya, ini dengan pemain piano, pianis ya, dengan Mbak Jennifer, betul ya? Betul. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Wow, jauh-jauh teman-teman. Dari Surabaya ke Magelang ini ya. Selamat datang di kota Magelang ya. Terima kasih. Di Hotel Atria Magelang ya, di tempat yang istimewa dan akan pentas di sini ya. Di sini juga. Di Hotel Atria untuk sebuah event namanya Exotic Rendezvous, betul ya? Betul. Bersama dengan Lydia dan Neam ya. Boleh cerita nih Mbak Jennifer, sejak kapan sih mengenal musik itu kan? Apakah dari bayi sudah dikenalkan dengan musik atau tiba-tiba minggu kemarin gitu? Monggo. Jadi saya belajar piano ini dari umur 4 tahun. 4 tahun, oke. 4 tahun terus nggak berhenti sih sampai sekarang masih main piano Masih main terus. piano. Dulu mengenal piano dari siapa? Ada kakak saya, dia main piano juga. Pemain jadi piano juga. Mungkin kayak orang tua saya juga mungkin mau ngelesin, jadinya akhirnya saya ikutan dilesin juga. Pertama sih buat ya cuman cari aja hobinya, cari seneng yang gimana gitu. Terus ternyata akhirnya lama-lama rutin, jadi sering ikutan lomba, ikutan konser. Jadi dari kecil udah ikut-ikut banyak konser, banyak lomba-lomba gitu. Jadi Kalau sampai dari keluarga sendiri, keluarga pemusik atau nggak ada yang bisa? Nggak ada. Iya, papa mama nggak ada yang bisa sih. Gitu. Tiba-tiba pengen Jennifer belajar musik itu, apakah mungkin sering lihat konser atau sering lihat apa gitu? Enggak, kalian dulu pasti kalau masih kecil kayak belum terlalu ngerti ya, jadi lihatnya kakak yang main, jadi aku dengernya kakak yang main, jadi kepingin aja gitu. Ya, dan orang tua melihat bakat terpendam di situ ya, dileskan ya, untuk belajar piano sampai sekarang gitu kan. Sekarang, nah, selama mungkin ada formalnya enggak, mungkin di pendidikan, kuliah atau sekolah khusus musik gitu? Ada. Jadi ya? Saya S1-nya ngambil musik juga di UPH. Di UPH? Di UPH. Bareng dengan Lydia juga? Bareng sama Lydia, cuma saya ternyata dari Surabaya sama, tetanggaan, kuliahnya di UPH juga ya. Di full spesialis piano? Di piano, piano performance. Terus lanjut lagi ngambil master di US. Di Valdosta kotanya. Valdosta? Dekat Atlanta. Oh, kalau ini di USA, di Atlanta. Oke, siap. Kalau tadi Lydia di Rusia, ya kan? Ini di Atlanta, ya kan? Berapa lama di sana? 2 tahun aja, jadi benar-benar full buat master. Fokus di piano juga ya? Fokus piano performance juga ya? Piano performance. Nah, punya ini nggak, hal menarik nggak selama di Atlanta? Kalau hal menarik sih, karena saya piano ya, jadi kalau ikut orkes itu agak susah, jadi tergantung dari komposisinya. Kalau ada piano baru dibutuhkan. Nah, tapi karena saya di US itu juga graduate assistant, jadi sekalian juga bantuin mereka buat ngiringin gitu. Jadi saya ada ikut namanya wind ensemble. Jadi seperti orkestra tapi semuanya itu alat musik tiup. Jadi macam-macam, ada trombon, ada trompet, semuanya, dan saya yang ngiringin piano itu. Nah, itu yang menurut saya menarik sih, karena di Indo kan hampir nggak ada, bisa dibilang hampir nggak ada seperti itu. Kalau di Atlanta itu hal biasa? Hal biasa di sana ya? Biasa sih, kayak banyak, jadi ada yang kalau seperti Lydia kan string, jadi biola, cello, dan semua itu orkestra yang full biasa, tapi kalau ini benar-benar khusus alat musik tiup semua. Tapi piano kan bukan tiup ya? Iya, piano bukan tiup. Justru itu karena saya kayak, wah kesempatan ini bisa main sama mereka-mereka. Jadi kayak
jadi satu kesatuan seperti orkes gitu. Seperti orkes ya. Seperti orkes. Ya, dan itu belum biasa ya di Indonesia ya. Benar sekali. Dan ini ada alasan khusus nggak kemudian balik lagi ke Indonesia atau mungkin saya ingin berkarir di luar saja, tapi ini memutuskan Jennifer untuk balik ke Indonesia. Iya, kalau alasan utama mungkin karena saya memang lebih cocok di Indo sih. Saya lebih seneng tinggal di Indonesia, kayak lebih beragam, lebih apa ya, lebih kekeluargaannya lebih rangkep gitu kalau di Indo. Ya, kalau di sini ya. Jadi kayak kalau mau berkarir, mau berkeluarga juga saya lebih sukanya di Indonesia. Kalau kultur musiknya di sini gimana nih? Nah, kultur musiknya mungkin kalau di sini kita lagi masih membangun ya. Jadi perlahan-perlahan. Jadi kayak mungkin konser-konser ini mungkin harus lebih banyak lagi supaya bisa lebih luas, lebih. Ya, khususnya yang klasik ya. Ya, khususnya klasik. Masih sedikit ya, Mak, di Indonesia ya. Iya, tapi kalau misalnya kayak udah kota-kota besar udah lumayan. Sekarang kota besar sudah mulai, mungkin yang kecil-kecil seperti ini mungkin harus lebih banyak. Lebih dikenalkan lagi ya. Ya, lebih. Dan ini momentum mengenalkan ya 3 musisi hebat ini ya, mengenalkan musik klasik di kota mungkin bisa dibilang sedang kecil lah ya. Kota Magelang meskipun kita punya Borobudur nih ya, punya Borobudur yang ikonik banget ya, warisan dunia, ini kan kesempatan untuk mengenalkan musik klasik di Magelang. Awalnya kenapa suka dengan musik klasik? Apa ya, tantangannya lebih karena kan kita harus benar-benar komitmen. Jadi kayak misalnya ada lagu gitu kan, kita harus benar baca satu notnya harus nah setelah baca notnya harus pikirin gimana ya cara bikin musiknya itu supaya yang mendengarkan juga mengena. Jadi nggak cuman kita yang happy tapi yang pendengar juga ikut happy gitu. Maksudnya sambil menikmati apa yang kita mainkan gitu. Berarti lebih susah ya musik klasik ya? Ya, bisa dibilang susah ya. Ada yang susah, ada yang mudah, jadi tergantung juga. Ya. Dan bagi pendengar pun barangkali karena di Indonesia kita bukan budayanya ya, karena klasik budaya dari luar kan, entah dari Eropa maupun Amerika ya, sehingga mungkin ada yang bilang ini susah, ada yang bilang ini mudah gitu kan. Tapi di kota-kota besar sudah familiar ya dengan musik klasik ini ya. Nah, punya pengalaman apa nih di Indonesia yang tentu sudah kemana-mana nih ya kan, konser kemana-mana nih, entah bertiga ini dengan Lydia maupun dengan Nea maupun sendiri dengan grup yang lain gitu, sudah pernah kemana aja? Kalau saya sama Lydia kemarin ke Jogja sudah pernah, terus ini yang kita kedua kali, yang barengannya kedua kali. Kalau yang sendiri maupun dengan yang lain? Kalau sendiri ini Jakarta dulu pernah, terus di Surabaya juga konser kemarin habis pulang, terus kita ada konser. Terus sih kebanyakan masih kota-kota yang besar. Kota-kota besar ya. Kalau di luar negeri pernah enggak? Kalau di luar negeri ya itu ikut yang kayak yang jadi dia yang Wind Ensemble tadi tuh yang kita ikut tour gitu, jadi saya ikut turnya mereka kemana-mana. Iya. Kan? Ya asik. Jangan punya pengalaman menarik gak selama konser di Indonesia? Mungkin dari penontonnya seperti apa, benar-benar paham nggak yang disampaikan gitu? Ya itu PR sih buat kita supaya bisa menyampaikan. Jadi lagunya kan lagu klasik kan nggak cuman ya sekedar Mozart, Beethoven gitu aja, tapi juga ada kayak ada folk musiknya, ada macam-macam. Jadi klasik nggak cuman yang awam taunya ya yang susah-susah yang ribet gitu dengarannya, tapi ada yang menarik, ada yang kayak mainnya misal di piano, ada yang cuma di senarnya dipetik juga, ada yang model-model kayak gitu-gitu. Jadi kayak luas banget sih kalau klasik. Luas sebenarnya ya, klasik gitu ya. Dan itu kan rata-rata tanpa vokal ya. Iya, tanpa kan, vokal. Jadi betul-betul musik itu kan, dan juga banyak musisi-musisi klasik ya. Nah, yang dikuasai oleh Jennifer tuh siapa sih? Mungkin ya setahu saya paling Beethoven ya, Mozart ya. Hanya 2 ini, yang lain itu siapa sih gitu? Kalau kita misalnya di
akademis, Ya. kita harus bisa menguasai semua. Semua. Jadi dari yang abad-abad seperti Bach, kayak zaman-zaman Bach, sebelumnya Bach, Beethoven, oke. terus habis itu naik ke klasik, nanti zaman romantik, zaman modern, kita harus benar-benar bisa menguasai Menguasai semua semua. itu. Jadi Oke. semua harus bisa pernah coba lah etis, pernah main lagunya. Karena dari tiap-tiap zaman itu berbeda-beda juga. Iya. Karena dari kalau saya pianonya pun juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi ada yang kalau zaman dulu namanya piano forte, ada yang pakai organ. Nanti tambah lama zaman romantik, zaman modern, pianonya udah seperti yang sekarang Oke. kita ini. Itu Jadi luas banget luas ya. banget, sejarahnya juga Berarti saya panjang banget. cetek banget ya cuma kenal Beethoven sama Mozart ya. Karena yang ini pun dibawakan kan nomor Iya. salah satu nomor ya dari Beethoven maupun Dari Mozart ya. Mm-mm, dari Oke, dan banyak nomor lain lah ya Iya, yang nanti akan dibawakan. Nah kalau menurut Jennifer ini untuk anak-anak muda sekarang nih kan, ini kan Jennifer representasi anak muda juga ini kan, Iya. yang sudah menggeluti musik klasik sejak usia 4 tahun sampai sekarang. Nah ada nggak si tips apa kemudian ya kiat-kiatnya lah untuk anak muda sekarang yang barangkali ingin belajar musik klasik? Paling cuma satu sih, harus bisa komitmen, itu yang paling penting. Komitmen, Komitmen untuk latihan, karena kebanyakan orang-orang itu cuman misalnya kalau les ya cuma sekedar les aja, waktu les main, habis Oke. selesai les udah nggak megang pianonya lagi, udah lupa. Nah kalau mau bener-bener serius ya harus komitmen, jadwal latihannya tuh harus bener-bener, oh aku Oke. hari ini latihan, besok latihan yang mana, besok latihan lagi, itu yang Iya. paling penting, udah Paling krusial, penting itu. harus latihan. Dan susah itu ya. Ya itu yang paling susah itu, saya juga mengalami gitu Mengalami ya? soalnya, iya Oke. mengalami. Tapi pernah nggak menemui satu titik tertentu lelah, jenuh, dan punya cara apa untuk bangkit lagi? Iya pasti kayak lelah, kadang harus latihan terus, kadang Iya. dikejar deadline juga gitu. Paling saya sih kalau saya udah capek latihan saya harus berhenti, ini berarti tandanya dulu. saya harus istirahat, harus rehat dulu. Paling ngapain, miling lihat-lihat keluar dulu deh, ngapain cari udara gitu. Iya. Baru nanti sudah fresh baru balik lagi. Jadi kayak Oke. kadang kalau saya pribadi ya, saya disuruh latihan kayak dalam waktu 6 jam gitu latihan terus sih juga nggak bisa. Nggak bisa, Saya ya. pasti overload gitu. Jadi tetap ada istirahatnya. Kalau udah selesai istirahat baru bisa balik lagi, pikirannya fresh, baru bisa mulai. Baru bisa main lagi. Nah kalau porsi latihannya sendiri Jennifer seperti apa? Biasanya sih Setiap hari atau apa? kalau dulu ya akademis harus tiap hari itu Harus tiap udah nggak hari. bisa nggak bisa dipungkirin. Iya, Tapi kalau betul. karena udah di sini udah kayak ngajar juga gitu, jadi agak kepotong, jadi sekitar 2 hari 3 hari baru bisa. Baru 2 latihan. hari sekali latihan, nanti ada jeda 1 hari, besok latihan lagi. Oke. Ngajar juga ya Jennifer? Iya, ya? ngajar. Di Surabaya? Di Surabaya. Oke. Punya studio juga? Nanti akan Belum. semoga. Ya, mungkin setelah pulang dari Magelang ya langsung punya ya. Ya, muridnya kan udah banyak tuh, kan. Mayoritas di Surabaya ya, di sana ya. Iya, di Surabaya. Nah, kalau minat anak-anak sekarang ke musik klasik besar nggak sih? Sebenarnya banyak sih, kayak lebih ke anak-anak kecil itu banyak banget sebenarnya. Kalau kayak saya lihat di Surabaya semua pingin sih kayak les. Tapi kebanyakan nanti kalau udah lumayan udah susah nih, lama-lama terus mutung di tengah jalan. Oh. Kebanyakan tuh suka kayak Oke. kayak gitu. Mentok, ya. Mentok kayak sudah offload, padahal sebenarnya harus ya itu harus Masih komitmen, balik ya, lagi komitmennya lagi. itu ya, di-push terus ya. Harus di-push. Kemampuan bantuan kita orang ya. tua juga penting. Oh iya betul. Bantuan orang tua. Dukungan orang tua, lingkup terdekat lah ya. Iya. Oke, siap. Ini luar biasa nih teman-teman, di musik klasik ternyata luas itu kan, dan memang tidak mudah, tapi butuh ketekunan ya, Iya, ketekunan. komitmen itu yang mungkin paling berat ya, komitmen Iya, gitu kan. komitmen, Kalau ya. nggak komitmen wis mutungan repot ya kan. Iya, sayang soalnya Iya, udah betul. belajar kan. Betul, udah belajar sekian lama, mutung di tengah jalan hilang deh, gitu kan. Oke, terima kasih Jennifer, ini perbincangan kita yang luar biasa. Saya tahu ya sedikit nambah lah pengetahuan tentang musik klasik gitu kan. Dan mudah-mudahan sukses nanti dengan konsernya bersama Neam dan Lydia ya Lydia, di Hotel Atria Magelang Jumat malam ya teman-teman, jangan lupa. Oke, ini perbincangan kita yang kedua. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Boleh subscribe ya Jennifer ya di Kedu TV Official ya. Terima kasih Jennifer.
Saya ucapkan selamat berpentas nanti. Terima kasih teman-teman. Tunggu tayangan kita berikutnya.